Halo guys, ketemu lagi sama aku Valen. Kali ini aku nggak sama Nea. Kali ini aku sama Pak Pak siapa Pak? Perkenalan Mulyanto. dulu. Pak Mulyanto. Kita berdua akan membahas seputar wirausaha ini. Wirausaha apa Pak? Tanaman hias. Tanaman hias. Ngomong-ngomong soal wirausaha, Bapak ini menjalankan wirausaha tanaman hias. Kalau boleh tahu, bunga apa aja Pak yang banyak di toko? Jenisnya ada sukulen, kaktus, terus kemudian jenis-jenis anthurium, pilo, dan banyak tanaman-tanaman indoor. Banyak juga ya jenisnya tuh. Banyak. Pas awal-awal COVID itu kan sempat viral nih ya tanaman itu. Apa janda bolong ya Pak? Janda bolong, monstera, itu Hmm. sempat viral juga. Kalau sekarang tuh harganya tetap apa naik turun gitu Pak? Soal janda Harganya bolong ini. yang dulu harga 50, sekarang paling 15.000. Murah banget ya sekarang Pak. Tapi kalau yang itu yang janda bolong biasa, kan dulu Hmm. ada yang janda bolong yang varigata. Kalau yang varigata itu yang dulu di atas 2 juta, sekarang paling 300. Hmm. Biasanya gitu Ki kenaikan karena viral gitu ya Pak ya? Apa Karena gimana? pertama viral, terus kemudian memang barangnya tidak banyak. Langka gitu. Tidak semua Oh, orang punya. gitu. Terus kalau sekarang sudah mulai berkurang ya peminatnya itu. Iya, dibanding masa pandemi. Kalau sekarang berarti normal biasa, bukan berkurang, normal biasa, tapi kalau dibanding saat pas pandemi ya memang jauh, karena pas pandemi kan orang yang tidak suka bunga juga tiba-tiba Jadi suka. cari, Oh. karena buat kesibukan di rumah. Mm-mm. Kalau tiap weekend itu kan Kopeng kan rame ya Pak ya. Hmm. Itu pada biasanya tuh pada cari bunga apa gitu. Kalau yang biasa sudah pelanggan itu Mm-mm. memang biasa nyari yang belum punya, jadi karena dia udah lama berlangganan, koleksinya udah banyak, biasanya datang nyari yang dia belum punya. Tapi kalau yang orang-orang yang eh, baru-baru biasanya cari yang murah, sekulen itu kan murah, ada yang harga 5.000, ada yang Hmm. paling 10.000. Nah, seperti itu. Biasanya, ini saya boleh tanya kan, biasanya per bulan itu penghasilan itu berapa, Pak? Nggak bisa di ini ya, tapi Pastikan, nggak bisa dipastikan, tapi kisarannya 3 sampai 4,5. juta, Iya. nggak ribu ya, Pak ya? Enggak, Eh, nanti anak saya nggak bisa jajan. ya. Terus, tapi Bapak masih menjalankan usaha itu dibantu siapa gitu, apa gimana? Apa Bapak sendiri? Sendiri, karena Sendiri. kebetulan anak-anak yang satu kuliah, yang satu masih di SMK, terus kemudian istri juga kerja, jadi memang sendiri. Kalau boleh tahu anaknya Bapak tuh berapa? 2 Perempuan semua? perempuan semua, anak asli semua itu. Anak asli semua. Kalau boleh tahu, eh, kasih tips-tips gitu buat bisa ngerawat bunga yang baik dan benar. Sebetulnya tanaman hias itu tuh hampir di semua tempat bisa. Memang yang bikin nggak, kadang-kadang orang kalau beli kan mati, itu sebetulnya Mm-mm. salah naruh, salah perawatan. Nah, biasanya ada tanaman yang harusnya ditaruh di dalam, di di nggak boleh kena sinar matahari, harus tempat tertutup, tapi dia taruh di luar. Kemudian ada tanaman yang nggak perlu banyak disiram, mungkin harus seminggu sekali, tapi disiram tiap hari. Hmm. Jadi tanaman itu memang memerlukan perlakuan yang berbeda-beda. Ada yang harus full sinar matahari,
tapi nggak banyak air, ada yang di dalam ruangan atau tempat yang kurang sinar matahari dan butuh air yang sedang. Jadi sebetulnya kita harus tahu karakter tanaman itu, karakternya seperti apa, perlakuannya harus seperti apa, itu harus tahu kalau kita mau tanaman. Nah, setiap tanaman memang berbeda-beda Beda-beda. perlakuannya. Gak ribet ya Pak gitu. Ya kalau sudah terbiasa sih enggak sih. Kalau Aku yang tuh punya anggrek pas itu Pak. Itu kan ditaruh di dalam ruangan gitu rumah, kan. Nah, tapi itu kok mati. Apa emang nah, harus ditaruh di luar anggrek apa gimana? itu jenis tanaman yang pasti hampir semua itu berbunga. Jadi kalau tanaman yang berbunga itu dia harus kena sinar, tapi biasanya kalau jenis anggrek untuk daerah tertentu dia harus ada perlindungan. Jadi harus ada apa ya? Kalau di kami itu paranet itu untuk mengurangi paparan sinar matahari. Jadi dia butuh sinar matahari tapi nggak Nggak full, langsung nggak gitu. langsung. Jadi kalau di dalam ruang udah pasti pasti nggak keluar bunga, pertumbuhan juga nggak bagus. Gitu. Kalau yang mau di dalam ruangan itu jenis-jenis kayak sensifera atau lidah mertua itu bisa, kemudian jenis-jenis anthurium itu bisa, tapi kalau anggrek nggak bisa. Susah juga ya Pak. Hmm. Katanya dulu juga sampai pada rebutan pot bunga ini. Oh Soalnya iya, waktu itu bener-bener rame banget kebetulan mau kan beli pot bunga. waktu pas pandemi itu memang bisa dibilang apa ya, penjualan itu sangat berlebihan. Jadi semua orang sekampung itu semua membuka usaha tanaman hias dan tiap hari laku. Makanya sedangkan pot itu sendiri pengiriman ke penjual yang ada di kampung itu paling seminggu sekali, bahkan setengah bulan sekali. Maka disiasati bahwa itu memang dibagi rata, jadi nggak ada yang meskipun dia punya uang banyak juga nggak bisa beli semaunya. Memang sama Adil sama pedang dibagi kita dibagi rata supaya semua dapat. gitu. Tapi di sini kebanyakan orang jualan bunga gitu Pak. Eh, Pas kalau sayur apa bunga. sebagian jadi di sini tuh ada petani bunga, terus kemudian ada petani bunga plus sayur, ada juga yang memang khusus beternak. Oh Jadi gitu. tapi kalau saya khusus tanaman hias, jadi enggak tani sayur, enggak ternak. Khusus di Ah, situ ah. ya beda. Jadi apa nih harapan Bapak buat toko Bapak ke depannya? Ya yang jelas saya berharap ke depan semakin banyak orang yang menyukai bunga. Kemudian ada jenis-jenis bunga yang baru yang mungkin bisa datang dari luar, kan kadang-kadang dari daerah luar kemudian bisa masuk ke kampung, itu kan menjadi hal yang baru dan itu memang banyak dicari. Jadi saya berharap ada jenis-jenis tanaman yang baru bisa masuk, kemudian peminatnya juga semakin banyak. Ya, Pak. Terima Ya, kasih ya, udah mau sharing-sharing soal sama-sama. bunga tanaman. Ya, Jadi cukup sampai di sini obrolan kita soal bunga. Sampai ketemu lagi.